Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita semua untuk bersama-sama dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat semua kebaikan yang kami terima, yang kami alami Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, sebelum kami membaca kebenaran firman-Mu, mari Tuhan urapi kami semua, sehingga setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan firman-Mu dan membaca lagi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini saya mengambil satu tema yang dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Kita sama-sama akan membuka firman Tuhan dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kalau kita sama-sama membuka dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Satu ungkapan yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya itu mengenai murka Tuhan, ya, yang dituliskan dalam firman Tuhan, bagaimana Allah itu tetap mengasihi umatnya. Allah itu tetap memelihara umatnya di tengah-tengah keadaan-keadaan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian waktu kesusahan dan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Kita tahu bersama sekarang ini dengan segala kondisi yang ada, seringkali kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang merasakan apapun yang ada pada mereka, apapun yang mereka miliki, bukan sebagai jaminan yang membuat mereka penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman. Dikatakan di sini, hanya Tuhanlah tempat untuk kita berlindung, untuk kita mengungsi. Bahasa mengungsi ini adalah kita ditempatkan di satu tempat yang dimana tempat sebelumnya menjadi tempat yang tidak baik, tidak nyaman buat kita. Nah, firman Tuhan katakan Tuhan itu baik. Dia tempat untuk kita mengungsi dalam segala keadaan-keadaan. Satu-satu yang dapat kita andalkan hanyalah Tuhan. Sehingga dalam menghadapi pergumulan, masalah, tekanan hidup, Tuhan adalah tempat satu-satunya pengungsian kita. Masalah tidak akan pernah berhenti. Persoalan tidak akan pernah berhenti. Selama kita hidup dalam dunia ini, selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, dunia hanya membawa kepada keadaan-keadaan yang membuat kita susah. Namun semuanya itu juga bukan sebagai satu bentuk dunia ini yang memang tidak mengasihi kita, tetapi memang itu juga salah satu proses Tuhan buat kita semua, supaya kita menyadari kepada Tuhanlah tempat satu-satunya yang kita andalkan. Kepada Tuhanlah tempat satu-satunya kita mengungsi dalam segala keadaan jiwa kita, dalam keadaan kondisi jiwa kita. Mungkin kita susah, mungkin kita sedih, mungkin kita kecewa, bahkan mungkin kita terluka. Tidak ada tempat untuk kita bisa sandarkan semuanya itu. Hanya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan Dia adalah Tuhan itu baik, tempat pengungsian waktu kesusahan. Bahkan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal orang-orang yang mau berlindung kepadanya, yang mau mendekat kepadanya, yang mau menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Supaya mendapat
tempat yang tenang, tempat yang teduh, sehingga dapat merasakan damai sejahtera. Nah, firman Tuhan lain katakan dalam Yeremia 33, kalau kita mau membuka Yeremia 33, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu baik. Yeremia 33, kita akan baca ayat yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu ayat Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan di sini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada begitu banyak rahasia dalam hidup ini yang tidak kita mengerti. Begitu bangun pagi, kita tidak tahu hari ini kita akan hadapi apa. Begitu bangun pagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan katakan di sini, berserulah kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Allah yang baik itu, kepada Allah yang tempat pengungsian kita, saat itulah kita berseru kepada Dia. Dan Dia mengenal segala bentuk kesusahan kita, segala bentuk pergumulan kita. Sehingga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Seringkali mungkin bagi orang masalah yang kita hadapi kecil, tapi bagi kita itu besar. Ada begitu banyak gunung-gunung, maka dikatakan dalam satu Mazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita semua. Maka dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3 ini, berseru kepadamu. Berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi yang besar dalam kehidupan kita. Saya percaya sekecil apapun masalah kita, sebesar apapun persoalan kita, itu tergantung bagaimana kita bisa berseru kepada Tuhan. Itu akan besar kalau kita tidak bisa menghadapinya. Itu akan kecil kalau kita bisa mengatasinya. Nah, caranya adalah kita berseru kepada Tuhan. Kita menaikkan doa kita, kita menaikkan seruan kita menaikkan syafaat kita kepada Dia. Saat kita ada di posisi-posisi yang tidak kita inginkan, sehingga setiap pergumulan, masalah, tekanan hidup yang menjadi bagian kita akan bisa mampu lewati, kita akan bisa mampu hadapi. Di tengah situasi hari-hari ini yang luar biasa, sulit dan sukarnya, Tuhan sanggup mengeluarkan kita, Tuhan sanggup mengangkat kita. Apapun itu masalahnya, apapun itu persoalannya. Kalau kita berseru, kalau kita memohon, kalau kita meminta kepada Tuhan, Dialah sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Kita tidak bisa lari kepada dunia. Dunia hanya membawa kesusahan, kelelahan, keletihan, bukan secara fisik, tetapi secara batinia. Tapi bila mana kita mendekat kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Kita mendapat semangat yang baru. Sekalipun mungkin persoalan itu belum kelihatan selesai. Pergumulan itu belum kelihatan selesai. Namun kita percaya dengan kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan memperbarui semangat kita. Tuhan memperbarui gairah kita, sukacita. Sehingga masalah yang kita akan hadapi, kita sanggup lewati bersama-sama dengan Tuhan. Karena Dia yang sudah membackup kita. Dia yang sudah memberikan kekuatannya yang baru kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, satu-satunya hanya Tuhan yang dapat mengatasi setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, tekanan hidup kita. Baik di rumah maupun di tempat pekerjaan, maupun dimanapun kita berada, pasti ada masalah, pasti ada persoalan.
Namun semuanya itu dapat kita lewati bukan karena kita kuat, kita mampu, tapi kita percaya ada Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kita supaya kita kuat, supaya kita mampu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di bulan ke-10 ya. Tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan tinggalkan tahun 2024 ini. Namun percayalah, kalau tahun-tahun kemarin Tuhan sudah tolong, hari-hari kemarin Tuhan sudah tolong, Tuhan juga akan menolong terus dan terus menolong kita. Asal kita berpaut, asal kita mau melekat, asal kita mau mendekat kepadanya. Seperti Yeremia katakan, dia akan memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Saat kita bersekutu, saat kita berdoa, disitulah Allah memberitahukan hal-hal yang tidak kita mengerti, hal-hal yang kita tidak tahu. Sehingga sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita berjalan seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian, tetaplah kuat, tetaplah semangat. Karena apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, dan dia tetap baik untuk selama-lamanya. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap baik. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebaikan-Mu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya kebaikan-Mu tidak akan pernah hilang. Asal kami tetap mendekat, asal kami tetap mencari Engkau, asal kami selalu mengandalkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu, mari Tuhan, Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang luar biasa, sehingga segala sesuatu kami boleh nikmati, boleh melihat bahwa segalanya yang Tuhan berikan adalah baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Mengucap syukur untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.